Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami yang beranggotakan Azlia Salsabila, Muhammad Rizaldi, Muhammad Maulizar, Muna Auliatiba, Teku Ziaul Haq. Slide pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rizaldi. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dan yang lainnya. Nafsu ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlakukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Menurut Cronenberg dan TKB Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat. Terima kasih kepada Saudara Rizaldi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teku Ziaul Haq. Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi ini. Lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terima kasih kepada Saudara Jia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan Negara Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muna Auliatiba. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang dua pembagian besar hukum di Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki dua hukum besar yang mungkin udah kita ketahui sama-sama ya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Yang pertama, hukum privat. Hukum privat ini ialah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, ataupun pembagian warisan. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum privat. Sedangkan hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan yang sama. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tidak kenal lainnya. Terima kasih kepada Saudara Muna. Selanjutnya yang terakhir akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Maulizar. Kesimpulan, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan melaksanakan hukum antara lain yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Demikianlah kesimpulannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Maulizar. Sekian presentasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.